APBD kita sebesar 3,3 triliun 95 miliar. Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu mengeluarkan instruksi Presiden. Bagaimana harapan Presiden efisiensi ini akan dialokasikan untuk kegiatan lain yang mendukung visi misi Presiden terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dedi Prayogi bisa menjumpai Anda kembali. Kali ini dalam podcast Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Berbicara atau podcast Pak D Berbicara. Podcast Pak D Berbicara ini adalah salah satu wadah bagi BPKPD untuk menginformasikan segala kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen kepada masyarakat. Dan kurang lebih sekitar 20 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dengan membahas tema-tema terkini terkait dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Nah, untuk membahas lebih lanjut, podcast kita kali ini akan bertema implementasi terkait dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kasubit Perencanaan Anggaran pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Fiado Hartanto SM atau yang akrab kita sebut sebagai Mas Fiado. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fiado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Sepertinya kemarin habis dari Jakarta ya? Iya. Oh. Makanya mungkin logatnya agak lugu-luguan. Iya, nanti saya ngikutin lah ya. Dan sebelum kita mulai podcast ini, saudara-saudara, kita juga mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di manapun berada untuk bisa ikut meramaikan podcast ini dengan cara berkomentar atau bertanya di akun YouTube kita, BPKPD Kabupaten Kebumen. Dan jangan lupa, bagi komentator atau pemirsa yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, hadiah menarik dari kami yang nantinya akan kita umumkan pada saatnya nanti. Nah, lanjut. Untuk memulai rangkaian acara ini, kita langsung saja tanyakan beberapa hal ini utamanya tentang efisiensi ini. Nah, sebelum bahas efisiensi, sebenarnya kita mau tahu dulu nih, sebenarnya Pak Fiado terkait dengan APBD Kabupaten Kebumen itu seperti apa? Mungkin jangan Pak lah, Pak. Saya masih muda nih, Mas. Nggak mau dipanggil Pak ini. Oke, Mas Fiado. Terkait dengan APBD Kabupaten Kebumen, terutama di anggaran 2025 ini, kira-kira seperti apa? Mungkin dari komposisinya, besarannya, dan peruntukannya itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas Dedi. Untuk Kabupaten Kebumen tahun ini, tahun 2025 ya tepatnya, APBD kita sebesar 3,3 triliun 95 miliar. Itu terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah itu sendiri sebesar 2 triliun 996 miliar. Kemudian untuk belanja daerah itu 3 triliun 86 miliar. Kemudian pembiayaan totalnya itu 86 miliar. Komposisi terbesar terutama dari pendapatan itu masih dari pendapatan transfer ya kalau tidak salah. Betul. Untuk pendapatan terbesar masih tetap dari pendapatan transfer, baik itu DAU maupun DAK. Untuk besarannya, untuk transfer pusat itu sebesar 2 triliun 300 miliar. Untuk pendapatan daerah itu, untuk antar daerah itu 109 miliar. Gitu. Oh, berarti pendapatan secara umum pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen masih didominasi pendapatan transfer ya. Betul. Dan untuk APBD sendiri kira-kira Mas Fiado itu fungsinya apa untuk pemerintah Kabupaten Kebumen? Oke. Secara fungsi sebagai APBD itu sebagai alat kendali kita ya dalam mengelola pendapatan, belanja maupun pembiayaan agar pelaksanaannya itu bisa lebih terkontrol, bisa lebih memberi manfaat kepada masyarakat seperti itu.
Kemudian kalau kita melihat dari fungsi APBD itu ada 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi otorisasi atau APBD pada tahun anggaran bersangkutan itu menjadi dasar kita dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian fungsi perencanaan itu sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan ke depan, baik itu pembangunan maupun pelayanan publik bisa terlaksana sesuai timingnya, sesuai peruntukannya. Kemudian fungsi pengawasan itu sebagai kontrol kita atau mengawasi kinerja kita dalam mengelola keuangan. Kemudian fungsi alokasi itu sebagai sumber daya untuk kegiatan prioritas mana yang akan mendukung pembangunan daerah. Kemudian yang terakhir itu fungsi distribusi atau untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Berarti proses untuk sampai kepada APBD itu kan sudah berjalan sekitar setahun ya, mulai dari RKPD, KUA sampai penetapan APBD seperti itu ya. Jadi terbitlah APBD murni tahun 2025 ini. Nah, dalam perjalanannya ini kita seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto itu mengeluarkan instruksi Presiden, Mas Fiado. Ini terkait dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi tadi, efisiensi APBN dan APBD di tahun 2025 itu seperti apa secara garis besar Inpres tersebut? Sebenarnya Inpres ini adalah sebelum ada Inpres ini sebenarnya sudah ada surat edaran bersama. Oh, itu yang melatar belakangi antara Mendagri dengan Menkeu tentang pelaksanaan anggaran transfer ke daerah, bagaimana arahan dari Presiden adalah mengoptimalkan belanja pendapatan kita agar lebih produktif yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Kemudian maka terbitlah Inpres yang nomor 1 tahun 2025 yang terkait efisiensi anggaran tersebut. Bagaimana harapan Presiden di Inpres ini, anggaran yang di efisiensi ini akan dialokasikan untuk kegiatan lain yang mendukung visi misi Presiden terpilih. Oh, jadi harapannya seperti itu dari Pak Presiden ya. Nah, di Kebumen sendiri Mas Fiado, terkait dengan tindak lanjutnya itu sudah ada langkah atau tahapan apa yang saat ini sudah dilaksanakan di Pemkab Kebumen? Sebelum kita ke sana kita mungkin seberapa berpengaruhnya. Oh iya, itu penting juga itu. Inpres itu terhadap APBD kita. APBD kita terkait Inpres tersebut ada efisiensi sebesar 38.978 juta. Lumayan banyak itu ya? Lumayan banyak yang harus kita efisiensikan. Kemudian nanti anggaran tersebut akan dikelola oleh pusat, baik untuk makanan bergizi atau mungkin program yang lain. Dari angka 38 miliar itu terdiri dari yang pertama dari transfer DAU Earmark pekerjaan umum sebesar 25.977 juta, itu yang nanti akan dialokasikan ke yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah rehabilitasi jaringan irigasi permukaan tadi yang tidak ditransfer oleh atau dananya tidak ditransfer oleh pusat. Terkait DAU Earmark pekerjaan umum tadi itu Mas Fiado, itu berarti gimana? Apakah tidak ada belanja pemeliharaan pekerjaan umum dengan adanya? Secara anggaran dari pusat memang tidak ditransfer. Nah, disinilah fungsi efisiensi itu. Bagaimana anggaran yang kira-kira di Kabupaten Kebumen tidak kurang produktif itu akan berarti direfocusing gitu lah ya. Direfocusing, kemudian nanti akan dialokasikan untuk pembangunan jalan tersebut. Tentu yang pasti kami perlu tekankan efisiensi ini nanti juga akan kembali ke masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi efisiensi akan kembali ke masyarakat. Nah, tadi Mas Fiado terkait tahapannya itu sudah seperti apa? Oh, mungkin bukan tahapan. Yang pertama ini terkait dengan kira-kira pos belanja mana saja yang kena dampak dari Inpres tersebut.
Nggih, sesuai impres itu kan yang titik beratkan yang pertama adalah bagaimana belanja-belanja yang kurang produktif itu bisa dialokasikan untuk yang lain. Salah satunya adalah perjalanan dinas. Berarti perjalanan dinas itu dipotong juga termasuk ya? Betul, nggih. Dan besarnya sudah ditentukan 50%. Minimal itu ya? Ya, minimal 50% 50%. harus direalokasi. Kemudian belanja-belanja seremonial, kemudian belanja ATK, belanja makan minum lembur, rapat itu juga akan diefisiensikan untuk dialokasikan untuk kegiatan yang lain, seperti itu. Oh, jadi terutama itu seperti belanja-belanja pendukung dari kegiatan tersebut ya. Yeah. Mungkin Anda yang dirasa ini sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi harus ada refocusing di situ biar lebih tepat sasaran lagi. Tepat sasaran, tepat tujuan dan kinerja tetap tercapai. Yeah. Nah, lanjut ke tadi ke tahapan implementasi tersebut di Kebumen sudah seperti apa? Apakah sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan atau belum dilaksanakan ini terkait hal tersebut? Begitu impres itu turun, kami di pemerintah Kabupaten Kebumen sudah mengeluarkan surat edaran Sekda terkait tindak lanjut efisiensi anggaran, bahwa di situ sudah ditentukan rekening mana saja yang perlu diefisiensi, terdiri dari pejabat dinas dan 30 rekening belanja yang pendukung kegiatan. Nah, kemudian masing-masing OPD harus melaksanakan efisiensi dan melaporkan mana saja yang harus direfocusing itu pada tanggal 31 Januari. Harus segera melaporkan. Kemudian nanti akan kita tindak lanjuti lagi pada penjabaran APBD yang mengalami perubahan. Dan terakhir sudah ada surat edaran nopo nggih terkait dengan hal tersebut? Ya. Itu sudah. Seperti apa surat edarannya? Di situ disampaikan tentang juknis pelaksananya, waktu pelaksanaannya kapan, kemudian tata cara entry pada RKA di sistem SPD kita seperti apa. Berarti saat ini sedang diproses itu? Diproses itu. Dan paling lambat minggu depan itu harus sudah selesai. Kemudian nanti mungkin di awal Maret kita akan menerbitkan Perbup perubahan penjabaran. Nah, terkait dengan efisiensi tersebut, Mas Wiado, apakah bisa berdampak terhadap target kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, utamanya ini dalam menyambut ini Bupati terpilih mulai aktif. Nah, ini seperti apa? Harapannya refocusing ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman OPD untuk melaksanakan kegiatan, karena sebenarnya efisiensi bisa dikatakan sebagai tantangan kita, bahwa bagaimana dengan anggaran yang terbatas tapi program-program prioritas tetap bisa berjalan. Berarti harapannya biarpun ada refocusing tapi secara kinerja itu tidak terlalu berdampak gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti saat ini sedang dilakukan proses entry RKA ya, pada SPD yang sudah dibuka mulai tanggal 20 kemarin kalau nggak salah ya, Pak, hari ini? Tanggal kemarin, tanggal 20. Ya, tanggal kemarin sudah mulai dibuka dan sudah mulai dieksekusi dengan harapannya bisa sesuai dengan yang mereka usulkan ke BPKPD itu waktu itu ya. Nah. Dan kalau nggak salah ini terkait kebijakan efisiensi, apakah juga akan salah satunya untuk itu program seperti MBG ataupun pengetasan kemiskinan lainnya? Kalau di Kabupaten Kebumen, MBG itu nanti akan dikelola pusatnya langsung dari BGN atau Badan Gizi Nasional. Namun di Kabupaten Kebumen sudah menyediakan alokasi untuk pendampingan kegiatan itu. Cuma kalau untuk efisiensi ini kemungkinan besar itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Oh, berarti nantinya mungkin dari pemerintah pusat akan hasil dari efisiensi ini akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan yang lainnya gitu ya mungkin. Jadi bisa lebih tepat sasaran mungkin itu pembangunan infrastruktur ataupun gedung-gedung sekolah yang masih kurang layak seperti itu mungkin ya. Betul seperti itu, karena salah satu
program prioritas dari Bupati kita, Ibu Hajah Lilis Nuryati, salah satunya adalah bagaimana peningkatan infrastruktur kita bisa lebih baik, kemudian dalam pengentasan kemiskinan juga bisa berkurang. Dengan harapannya nantinya Kebumen nggak nomor 1 lagi nih termiskin ya, paling nggak ya. Walaupun mungkin nomor 1 itu kalau konotasinya kan lebih baik ya, tapi untuk hal ini jangan sampailah kita nomor 1. Jadi semoga harapan kita bisa terwujud lah ya. Nah, terkait efisiensi ini lagi, kira-kira dengan pendapatan seperti apa? Pendapatan kita kan bicara tadi efisiensi. Dengan pendapatan, apakah dari bidang anggaran sudah memetakan ada pos-pos pendapatan mana lagi yang kira-kira masih bisa ditingkatkan, terutama setelah koordinasi dengan bidang pendapatan? Terkait pendapatan, mungkin yang jelas yang bisa kita tingkatkan adalah dari sektor PAD, terutama bagaimana kita masih punya aset-aset yang masih bisa dimaksimalkan lagi agar itu bisa menjadi pendapatan untuk Kabupaten Kebumen. Contoh yang tadinya masih berbentuk bangunan yang tidak dipakai, aset-aset idle yang belum optimal penggunaannya mungkin bisa dimanfaatkan lebih baik lagi ya. Sehingga nantinya bisa mendapat meningkatkan juga pendapatan daerah kita ya. Dan terutama bisa untuk pembangunan yang lainnya. Nah, ini Mas Fiado, sebelum kita ke closing statement, ini saya juga punya pertanyaan yang agak sensitif ini sebenarnya dan agak ditunggu-tunggu khalayak, terutama ASN dan mungkin seluruh masyarakat Kebumen, karena ini terkait dengan perputaran ekonomi di Kabupaten Kebumen. Nah, apakah dengan adanya efisiensi ini itu juga mempengaruhi keberlangsungan THR dan gaji 13? Nah, seperti apa coba? Oh, kalau THR dan gaji 13 itu tidak cuma jenengan Mas yang nunggu, kami pun juga masih nunggu ya. Harapannya kan tentu ada semacam aturan yang boleh membayarkan THR dan gaji 13 di tahun ini. Secara yang tersirat di Inpres itu di sini yang dikecualikan adalah belanja pegawai dan bantuan sosial. Harapannya ini kan salah satu pencerahan buat kita bahwa gaji 13 dan THR itu harapannya masih boleh dibayarkan. Namun secara anggaran kami sudah menyiapkan untuk gaji 13 dan 14. Tinggal nunggu aturan di atasnya saja yang untuk bisa mencairkan. Oh, berarti untuk saat ini berarti aturan terkait dengan penganggaran gaji 13 dan 14 dan tadi bansos aman ya dari masih aman. Jadi ada harapan karena biar bagaimanapun juga pengeluaran pemerintah dalam ini mungkin kalau itu ada C plus I plus G X min M, G-nya itu masih ada. Nah, G itu apa? Untuk menggerakkan C, konsumen, konsumsi. Nah, kalau konsumsinya meningkat, maka perekonomian nantinya berputar. Dengan harapan seperti itu, maka nantinya mungkin bisa ada seperti merangsang pertumbuhan ekonomi di saat pencairan gaji 13 dan 14 tersebut. Ya. Jadi buat para ASN, tenang dulu, itu masih aman dan insya Allah bisa dibayarkan. Ya, tinggal nunggu Hamin berapa ini Mas Dedi yang mencairkan? Tinggal nunggu PP-nya ya, PP-nya dari pusat ya, kayak gitu ya. Nantinya akan diteruskan ke daerah seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Mas Fiado ada closing statement, harapannya seperti apa terkait dengan kebijakan efisiensi ini, mungkin kepada OPD dan seluruh ASN. Harapannya tentu efisiensi ini tidak mengurangi manfaat dari apa yang akan diterima oleh masyarakat, karena hasil efisiensi ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas yang tentu manfaatnya akan diterima langsung oleh masyarakat. Kemudian untuk OPD dengan anggaran yang terbatas tidak mengurangi semangat mereka dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Efisiensi ini sebenarnya salah satu waktu yang paling bagus untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas belanja agar belanja itu bisa lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi itu tadi pemirsa kurang lebih terkait dengan efisiensi, harapannya dari
Mas Fiado maupun Pemkab Kebumen bahwa dengan adanya efisiensi kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa berkinerja sesuai dengan target kinerja yang kita targetkan, sehingga efisiensi itu tidak menghalangi atau menghambat kinerja kita. Nah, sekali lagi saya ingatkan juga kepada pemirsa podcast Pak D Berbicara, jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam meramaikan podcast ini dengan cara berkomentar di akun YouTube kami, di podcast kami, yang nantinya juga akan ada hadiah menarik bagi pemirsa maupun komentator yang beruntung. Dan tak terasa sudah kurang lebih 20 menit kita membersamai, Mas Fiado. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, beginilah tadi podcast kita untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya Dede Prayogi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.